Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara semua. Kita berjumpa kembali di akhir bulan Maret ini. Sebelum kita melakukan aktivitas kita, mari kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas hadirat-Mu, atas perlindungan-Mu, atas kasih-Mu yang Kau berikan bagi kami. Hari ini kami akan melakukan aktivitas kami. Biarlah Tuhan yang menjaga, melindungi kami. Tuhan memberikan bekal untuk hidup kami, menambah iman percaya kami. Dan kami akan mendengarkan firman-Mu. Berikanlah Roh Kudus-Mu yang mengajari kami. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Yang menjadi ayat renungan pada hari ini yaitu tertulis pada Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Alai tabotodo saluhutna do manupak tunadenggan diakan namar holong ni roha di debata akan najinauna sian tahinahian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, yang kita baca ayat renungan pada hari ini mengandung sejumlah makna. Dan ayat Alkitab ini mengingatkan umat Nasrani bahwa apa yang terjadi dalam hidupnya merupakan kehendak Tuhan dan rencana Tuhan, bukan manusia. Kemudian Tuhan tidak selalu menjanjikan hal baik dalam hidup kita. Sesekali manusia akan mengalami tantangan atau cobaan dalam hidupnya. Cobaan hidup yang datang Tuhan izinkan untuk membentuk karakter dan iman umat Kristen agar menjadi lebih baik lagi. Di samping itu, umat juga harus ingat bahwa cobaan yang dialami tidak akan melebihi kemampuan diri sendiri. Tuhan Yesus juga selalu mengulurkan tangannya untuk memberi pertolongan bagi anak-anaknya yang berseru-seru kepadanya. Jadi ada 3 makna ayat ini. Yang pertama, kita hidup sesuai dengan rencana Tuhan, bukan rencana kita sendiri. Yang kedua, Tuhan bisa memakai segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Itu artinya Dia tidak menjanjikan semua hal baik terjadi dalam hidup kita. Kita setuju kalau penderitaan dan kematian itu adalah hal yang mengerikan. Dosa pasti akan terus berkeliaran dalam hidup manusia sampai tiba waktunya Yesus datang kembali dan menaklukkan para penguasa angkasa. Artinya bahwa sekalipun dosa dan si iblis terus merajalela, tapi kuasa Tuhan jauh lebih besar. Allah mampu menembus dan membalikan kekacauan untuk tujuan kebaikan dan kemuliaan bagi Tuhan. Yang ketiga, kehendak tertinggi dari Tuhan adalah melakukan hal yang baik bagi anak-anak yang telah dipilihnya dari semula. Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi dalam hidup kita untuk satu dari 2 tujuan, untuk membawa kita ke dalam hubungan di dalam Dia. Dan jika kita sudah mengenal Tuhan, Dia mau kita menjadi anak-anak-Nya. Selama kita hidup di dunia ini, ada banyak orang akan menyangkali kedaulatan Tuhan atas penderitaan manusia. Tapi nats ini meyakinkan kita bahwa tidak ada penderitaan yang terjadi sia-sia. Tuhan selalu bekerja untuk mendatangkan kebaikan, untuk kemuliaan Tuhan. Kalau kita
tidak memahami kenapa cobaan menimpa hidup kita dan bagaimana perjuangan kita menghadapinya bisa mendatangkan kebaikan, kita bertanya kepada Tuhan dan menuntut janji-janji Tuhan supaya Tuhan menggenapinya atas hidup kita. Percayalah, Dia adalah Tuhan yang setia terhadap janji-janjinya. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita dalam keadaan terjatuh, sebab tangannya yang kuat dan perkasa akan menopang kita. Firman Tuhan berkuasa untuk mengubah jalan hidup seseorang. Pemahaman yang salah akan kebenaran Tuhan bisa menyebabkan kita kehilangan rencana indah yang sudah disediakan Tuhan dalam hidup kita. Karena itu, berpeganglah pada janji-janji Tuhan dan jangan pernah diragukan pekerjaan Tuhan atas hidup kita. Jangan kita meragukan firman Tuhan, karena rencana kita bukanlah rencana Tuhan, melainkan rencana Tuhanlah yang jadi dalam hidup kita dan jadi rencana kita. Tuhan, kita ingat sewaktu Tuhan Yesus di Taman Getsemane, kita mengingat di dalam doanya. Dia mengatakan, "Ya Bapa, kalau boleh ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi janganlah kehendakku yang jadi, melainkan kehendak-Mu lah yang jadi." Demikian juga halnya kepada kita, jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada minggu-minggu pasion ini, kita diingatkan Tuhan supaya kita juga menyerukan di dalam doa kita mengatakan, kehendak-Mu lah yang jadi dalam hidup kami. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengingatkan kami hari ini supaya kami mengerti akan rencana Tuhan. Walaupun berat, walaupun sangat susah kami jalani, tapi kami mohon Roh Kudus-Mu lah yang mengajari kami supaya kami mengerti apa maksud tujuan-Mu mendatangkan semuanya itu. Satu hal yang kami percaya adalah semua itu adalah untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mau percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, sertai kami hari ini. Jangan biarkan kami larut dalam kesedihan dalam hal apapun yang kami pikiri, yang tidak dapat kami cari jawabannya di dunia ini, kecuali jawabannya ada di dalam nama Yesus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas.